Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kahatur kehadirat mursid Kanjeng Wali Agung Kanjeng Syekh Muhyiddin Syekh Ahmad Sahibul Wafadatul Arifin. Semoga Allah SWT menambah kenikmatannya dan semoga kita semua diberikan istiqomah senantiasa bersama-sama dengan beliau dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah SWT sudah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan yang tidak akan sanggup kita untuk menembusnya, untuk membelinya walaupun dengan dunia sekalipun. Kenikmatan yang paling agung dari Allah SWT bagi seorang hamba yang dipilih oleh Allah SWT dan diberikan oleh Allah rasa cinta yang kuat pada Allah SWT. Sebab kemuliaan tertinggi dalam kita belajar thariqah, dalam kita belajar ilmu tasawuf, dalam belajar mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diteruskan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para wali. Kemuliaan yang paling tinggi adalah kemuliaan ketika seseorang sudah hatinya hadir dengan Allah, hatinya dipenuhi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti itu sudah berada di puncak kemuliaan. Jika bagi orang yang seperti itu tidak membutuhkan lagi kemuliaan daripada makhluknya, tidak butuh lagi dimuliakan oleh makhluknya. Kalau dia bersama orang banyak ataupun dia sendiri, tetap dia menjadi orang yang mulia karena hatinya tidak butuh oleh selain Allah. Itu hakikat kemuliaan yang sesungguhnya. Manusia yang kaya adalah manusia yang hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, penuh dengan kemuliaan, keindahan rasanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Wais Al-Qarni, hidup pada zaman Rasulullah SAW. Beliau ada seorang ahli ibadah, seorang yang tekun mengabdikan diri kepada Allah SWT, berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun jaraknya berjauhan dari negeri Yaman. Tapi Wais Al-Qarni bisa mendengar adzan Bilal bin Abi Rabah di Madinah. Walaupun secara fisik tidak ketemu dengan Rasulullah SAW, tapi bisa merasakan wajangan dari Rasulullah SAW. Sehingga cintanya kuat pada Allah SWT. Walaupun dia sendirian, tetap berada dalam kemuliaan. Itulah orang yang sudah mencapai kemuliaan yang sesungguhnya. Kita kalau masih membutuhkan selain Allah, menunjukkan hati kita masih miskin. Walaupun kita sudah berada di puncak kemuliaan secara lahiriah, mungkin menjadi pejabat ataupun menjadi orang yang dianggap orang penting, orang terhormat, tapi kita masih mengharapkan penghormatan orang lain, masih mengharapkan pujian daripada orang lain, masih mengharapkan segala sesuatu dari makhluknya. Itu menunjukkan bahwa diri kita belum menjadi orang yang sempurna dalam mencapai kesempurnaan kemuliaan yang sesungguhnya. Sebab itu kita harus sampai bisa merasakan kasih sayang Allah, harus bisa sampai merasakan cinta Allah. Dalam Al-Quran dikatakan tidak akan bisa merasakan lezatnya iman dan Islam bagi orang yang belum mencintai Allah dan Rasulnya, serta jihad artinya membendung hawa nafsu kita melebihi daripada yang lainnya. Bagi orang yang sudah diberikan oleh Allah karunia, diberikan kekuatan ruhnya,
untuk menghancurkan segala ego diri, untuk menghancurkan segala sesuatu yang selain Allah dalam dirinya. Pahitnya hidup adalah menjadi bumbu dalam kehidupannya. Pahitnya perjuangan di dalam menegakkan kebenaran, pahitnya dalam menegakkan dakwah menjadi bumbu penyedap dalam mencapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW ketika beliau ke Taif menyampaikan dakwah, kemudian dilempari oleh masyarakat yang ada di situ. Terus beliau sampai pergi dari situ, tidak ada satu orang pun yang mengikuti beliau. Dalam kondisi seperti itu datang malaikat penjaga gunung menawarkan jasa. Kata malaikat, "Wahai Muhammad, kalau engkau menghendaki, niscaya akan aku timpakan gunung ini pada orang Taif yang sudah melempari engkau." Kata Rasulullah, "Jangan. Biarkan aku berdoa, mudah-mudahan di antara mereka ada orang-orang soleh." Terus kemudian Rasulullah SAW, "Ya Allah, kalau engkau ridho, lebih dari ini pun aku sanggup. Kalau engkau ridho kepada aku, apapun yang akan engkau berikan, apapun yang akan engkau timpakan, aku sanggup menerimanya." Itu menunjukkan kekuatan cinta Rasulullah SAW pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum diuji dalam belajar thariqah, masih banyak mengeluh, masih banyak merasa sakit, masih banyak hati kita merasakan sesuatu yang membuat kita merasa jauh, merasa terpuruk, merasa terhina. Di situ Allah lagi mendidik kita supaya kita bisa menemukan hakikat cinta yang sesungguhnya. Sebab kita mengharapkan cinta daripada makhluk, penghormatan daripada makhluk, itu adalah sesuatu yang akan membuat kita sia-sia, sesuatu yang akan membuat kita kecewa. Makanya berharaplah pada Allah, jangan berharap pada selain Allah. Marilah kita berlomba untuk sama-sama belajar mencintai Allah, berlomba untuk sama-sama mentaati perintah Allah. Sebab hanya dengan kita betul-betul mencintai Allah, menaati perintah Allah, di situ bisa merasakan kelezatan iman yang sesungguh-sungguhnya. Sebab ada orang-orang tertentu yang memang oleh Allah SWT hatinya didekatkan oleh Allah, karena Allah sendiri yang memilih. Yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menghendaki kepada jalan yang lurus siapa yang Allah kehendaki. Yahdillahu linurihi may yasha'. Allah mendekatkan kepada cahaya siapa yang Allah kehendaki. Yuhibbukum kahubillah. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai Allah adalah pada hakikatnya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab Tasawuf Imam Al-Ghazali katakan dalam Ihya Ulumuddin bahwa bibit-bibit cinta, bibit-bibit rindu kepada Allah SWT sudah ditanamkan Allah dalam dadanya para kekasih Allah. Artinya awal salah satu tanda kewalian seseorang adalah munculnya rasa cinta kepada Allah SWT yang membuatnya bisa berpaling dari semua godaan, yang membuatnya bisa berpaling dari semua hawa nafsu, yang membuatnya bisa tabah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Itu salah satu tandanya. Sebab orang tanpa cinta kepada Allah SWT, besarnya ibadah yang dia lakukan, besarnya sedekah yang dia lakukan, kurang berarti. Makanya ada seorang sufi yang mengatakan, amalan seseorang yang hatinya penuh cinta kepada Allah, ibadatnya sebesar semut, lebih berarti daripada orang yang banyak beribadah kepada Allah, tapi hatinya jauh daripada cinta kepada Allah SWT. Makanya ibadah itu yang paling pokok adalah menumbuhkan rasa kecintaan kita pada Allah SWT. Karena terkadang kita beribadah merasa mencintai Allah, padahal yang kita cintai adalah diri kita sendiri. Ketika kita sholat tidak merasakan nikmatnya sholat, sholatnya hanya nikmat. Di situ menunjukkan bahwa kita mencintai sholat kita pun mencintai Allah. Ketika kita zikir, mengamalkan zikir tidak terasa nikmat, berhenti zikirnya, di situ berarti belum murni cinta kita pada Allah SWT. Murnikanlah cinta kita. Dengan cinta yang murni kepada Allah SWT akan menghasilkan ketenangan, menghasilkan sebabkan tadi natandih, karena harjaan, kajembaran, kenikmatan, Gusti Allah Maha Suci, zahir batin. Karena harjaan itu diberikan oleh Allah ketenangan. Ketenangan yang luar biasa. Terus diberikan kejembaran, artinya diluaskan oleh Allah hatinya, dijembarkan. Ilmunya, pikirannya, hatinya, suasana hatinya, perasaan batinnya menjadi luas. Dijauhkan dari berbagai macam hal yang membuatnya terpuruk perasaan batinnya. Sebab orang bahagia itu bukan jasad. Manusia yang bahagia adalah manusia yang oleh Allah SWT diluaskan hatinya. Alam nasrah laka sodroh. Bukanlah aku luaskan untuk dadamu.
Walaupun manusia diberikan mobil, diberikan jabatan, tapi hatinya terasa sempit. Itu artinya tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah. Uang banyak, mobil ada, istri cantik, tapi hatinya sempit. Artinya tidak diberikan kebahagiaan yang sesungguhnya oleh Allah SWT. Tapi seperti Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, walaupun dia menyendiri di atas gunung, beribadah terus kepada Allah SWT. Tiada jemu terus beribadahnya. Sehari semalam itu sunatnya 1000 rakaat. Kalau kita baru sholat berapa rakaat aja sudah banyak perasaan. Baru zikir sebentar saja perasaan sudah banyak. Di situ menunjukkan kadar cinta kita masih kurang. Makanya tak pengertabah. Jarang orang yang memiliki rasa cinta yang luar biasa. Itu hanya diberikan oleh Allah pada orang-orang yang betul-betul sufi sejati. Artinya mereka memohon pada Allah, ini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, berilah aku kemampuan. Berilah aku kekuatan, berilah aku kemampuan. Karena kalau kita tidak dijaga oleh Allah, pasti hati kita sering berpaling pada selain Allah. Salah satu tanda kemuliaan seseorang adalah dijaga hatinya daripada berpaling pada selain Allah. Saya katakan yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seutama-utamanya amal adalah menjaga hati daripada melihat selain Allah. Itu seutama-utama amal. Pandangan sufi sama, semuanya seperti itu. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti itu, Siti Rabi'ah Al-Adawiyah seperti itu, Pangersa Amah juga sama seperti itu. Itu menunjukkan kesempurnaan. Semakin sempurna cintanya seseorang menunjukkan kesempurnaan rohaninya. Maka oleh itu kita berusaha perbaharui cinta kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah terus sampai tembus ke dalam. Buktikan dengan kekuatan zikir yang Allah berikan pada kita, terus berusaha. Sudah ditalkin, kita sudah bersyukur. Diberikan oleh Allah kesempatan untuk ikut menakiban bersyukur. Tapi bukan ini yang seharusnya kita cari itu. Manakiban itu adalah acaranya. Tapi yang harus kita cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengejar acaranya salah, mengejar manakibannya, mengejar khotamanya salah. Luruskan niat kita. Kita ikut manakiban, ikut khotaman. Yang kita cari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mungkin kalau di rumah kadang-kadang masih terkena malas, kadang-kadang masih banyak melamun, kadang-kadang kurang semangat, datang ke sini mengamalkan zikir, khotaman, manakiban. Supaya apa? Supaya hidup hati kita. Hidup hati kita, timbul keinginan kita, timbul semangat kita, tersadarkan rohani kita. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi katakan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati sebelum engkau taslim. Bahasa Kang Haji, taslim itu adalah orang yang sudah ada di dalam tangan Allah. Taslim, berserah diri. Bukan kita menyerahkan diri kepada Allah, Allahnya di mana? Kita tidak melihat Allah. Hakikat daripada taslim adalah orang yang sudah kafah, sudah sempurna, rasanya sudah diserahkan sepenuhnya dan sudah diambil alih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ila nur. Sesungguhnya Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka minadz-dzulumah, daripada kegelapan rohani ila nur, pada cahaya kebenaran yang sesungguhnya. Siapa cahaya kebenaran itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taslim itu di situ. Janganlah engkau berhenti berzikir, janganlah engkau mati kecuali engkau sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita melihat Allah? Makanya di situ belajar melihat Allah. Belum sanggup melihat Allah, tataplah hati kita yang sedang berzikir kepada Allah. Terus hobi. Suatu saat nanti kalau Allah membukakan pintu rahasia rohani kita, mudah-mudahan oleh Allah dibukakan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kenikmatan tertinggi di situ. Banyak orang-orang yang mencapai derajat seperti itu dikatakan asik masuk. Mereka tahu Allah cemburu. Oh, Allah cemburu.
Allah sayang pada kita, Allah cinta pada kita. Ketika hati kita menatap selain Allah, Allah cemburu mengingatkan kita, menyadarkan kita. Cemburu pada kita. Karena Allah memiliki sifat cemburu pada para kekasihnya. Kalau kita belum pernah dicemburi oleh Allah, berarti kita belum menjadi kekasih Allah. Karena para kekasih Allah ketika hatinya berpaling pada selain Allah, Allah cemburu. Dan kekasih tersebut tahu, oh Allah cemburu. Ketika banyak melihat makhluk banyak berkumpul dengan makhluk, Allah cemburu. Dikhawatirkan, diberikan penyakit supaya tersadar kembali. Oh, di situ cemburunya Allah. Untuk apa? Untuk bisa terus berdoa dengan Allah. Karena Allah tidak suka hambanya itu berduaan hatinya dengan selain Allah. Itu hakikat tauhid itu di situ. Di Ka'bah itu tidak boleh ada yang namanya patung, berhala. Harus kosong. Harus cuma ada segi empat. Syariat, torekat, hakikat, makrifat. Kosong. Tidak ada apa-apa. Kalau dulu yang disembah yang paling besar itu adalah Hatta dan Hujah. Kalau sekarang yang disembah oleh orang Islam, yang disembah oleh orang-orang musyrik, berhalanya sudah lebih besar dari itu. Bahkan tidak bisa lagi pegang. Apa itu? Dunia yang kita tempati. Itu yang sekarang disembah oleh kebanyakan manusia. Berebut mencari dunia. Yang dia pikirkan tiap hari, dunia. Itulah Tuhannya. Di situ dalam pandangan orang sufi, musyrik. Makanya kemusyrikan itu sama. Dalam diri kita masih ada kemusyrikan. Ketika hati manusia masih berpikir tentang selain Allah, masih melihat selain Allah, masih mencintai selain Allah, masih ada selain Allah dalam dirinya, di situ berarti dia masih musyrik. Bagi orang yang masih musyrik, tidak ada hak untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah wa siqalatul qulub bidzikrillah. Kita semua sama. Kadang dalam batin kita ada selain Allah yang kita harapkan. Berdoa ingin itu, ingin ini, masih banyak selain Allah. Banyak keinginan pada selain Allah. Mana cinta kita kepada Allah masih dusta. Katanya kita mencintai Allah. Hati kita masih dusta. Luruskan hati kita. Dengan apa? Siqalatul qulub bidzikrillah. Terus ingatkan. Zikir itu bukan bacaan. Bacaan itu adalah penegasan. La ilaha illallah. Tidak ada yang harus ada dalam diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada lagi Tuhan. Karena kita sudah yakin Tuhan itu hanya Allah. Tapi hakikat daripada la ilaha illallah tidak ada dalam diri kita. Yang ada itu harus hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat tauhid yang sesungguhnya. Terus berusaha amalkan kalawan ianya, artinya dengan sungguh-sungguh. Jangan putus asa. Muncul lagi nafsu kita, wujud lagi ego kita, hancurkan lagi dengan zikir. Zikir semakin keras, semakin mewujud juga nafsu kita, pasrahkan dengan ridho. Dan tanpa ridho Allah, tidak akan sampai kita pada Allah Subhanahu. Cari ridho Allah. Di mana Allah itu ridho kepada kita? Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu ada dalam ridho kedua orang tua kita. Orang tua dohir adalah yang melahirkan kita ke dunia. Orang tua batin adalah yang mengurus ruhani kita. Kalau guru kita ridho pada kita, itu sudah cukup bagi seorang murid. Rasulullah SAW ridho pada sahabat. Ada sahabat yang tidak diridhoi oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Yang seperti apa? Karena pandangan Rasulullah bukan lagi pandangan hawa nafsu. Pandangan seperti pengarsa Abah bukan lagi pandangan hawa nafsu. Beliau tidak memandang rupanya, tidak melihat latar belakangnya seperti apa, tidak melihat keturunannya siapa, tidak melihat ilmunya seperti apa. Tidak. Yang beliau lihat adalah kemurnian cinta seseorang pada Allah SWT, keikhlasannya. Sebab orang yang akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang ikhlas. Illa min ibadikal mukhlasin.
Tanpa keikhlasan kita tidak pernah bertemu. Jangankan dengan Allah, dengan diri kita sendiri tidak akan ketemu. Belajarlah untuk ikhlas. Dengan apa? Mengamalkan zikir, terus ridhokan, hidup lagi hawa nafsunya, ridhokan lagi, hidup lagi hawa nafsunya, ridhokan lagi. 1000 tahun kita beribadah tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa menundukkan hawa nafsu. Tapi kalau Allah menghendaki, sungguh mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak bisa sombong. Sudah beramal, melakukan kebajikan, melakukan berbagai macam riadah, berbagai macam ibadah, itu tidak akan menyampaikan kita kepada Allah. Yang menyampaikan kita kepada Allah adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan bahwa ruh itu adalah urusanku. Nah, kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan. Ya Allah, mudahkanlah jalan bagiku. Sebab hakikat daripada hamba adalah untuk bertemu dengan Khaliqnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti yang saya mau pada jalan tadi, seperti itu. Cuman bedanya kalau kita berdoa, yang kita lihat diri kita, yang kita dengar hawa nafsu kita. Tapi kekasih Allah seperti yang Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ya seperti itu, bermanja-manjaan dengan Allah. Ya Allah, aku malu. Orang sudah 2 kali mohon baru Engkau kabulkan. Itu menunjukkan asik masuk. Seorang yang sudah hadir dengan Allah, sudah dekat dengan Allah, dimanja oleh Allah SWT. Kata Allah, ya Abdul Qadir, kamu jangan sakit hati. Mau minta apa? Apa pernah kita ditawarin seperti itu oleh Allah? Kamu mau apa? Tidak akan ditawarin seperti itu. Kenapa? Sebab yang pasti kita minta adalah hawa nafsu kita. Yang bisa bertemu dengan Allah adalah ruh yang suci. Allah itu maha suci. Hawa nafsu pasti memintanya yang lain-lain. Allah maha tahu, kan yang Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu kekasih Allah. Karena dia yang menjadikan. Permohonannya Allah yang ngatur. Pasti yang dimintanya itu yang baik-baik. Kalau kita ketemu dengan Allah, yang dimintanya tahu seperti apa. Mungkin banyak yang kita minta urusan duniawi. Perasaan kita yang minta diri kita, padahal yang minta hawa nafsu kita. Yang belajar terus sungguh-sungguh amalkan untuk diri kita masing-masing. Makin kita dekat dengan Allah, di situ juga Allah akan menguji kita, menguji kesungguhan hati kita, menguji ketakwaan kita, menguji kesungguhan, menguji dengan berbagai macam ujian. Semakin berat ujian, di situ menunjukkan semakin berat derajat seseorang. Semakin baik adabnya kepada Allah, semakin baik adabnya kepada Rasulullah SAW, itu menunjukkan kesempurnaan rohaninya. Makanya perbaikilah adab kita di hadapan Allah. Apa itu adab di hadapan Allah? Wa ibadur rahmani allazina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah berjalan di muka bumi itu menundukkan kepala, malu kepada Allah SWT. Duduk di atas sajadah, kita perasaan sendiri, tidak tahu bahwa Allah itu selamanya melihat kita. Perasaan kita tidak ada yang melihat. Kenapa? Hati kita belum hadir dengan Allah. Kalau orang yang hadir dengan Allah, hatinya di atas sajadah, di kamar sendiri, mau ada di mana juga, yang dia lihat itu Allah yang memandangnya, yang melihatnya. Gerakan hatinya yang melihat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perasaan masih aman. Punya pikiran yang tidak benar, perasaan masih aman, gak ada yang tahu. Punya hati yang berbagai macam pikiran yang tidak baik, keinginan yang tidak baik, perasaan masih aman, gak ada yang tahu. Nah, di situ menunjukkan tingkat musyahadah kita masih kurang. Kalau orang musyahadahnya sudah tembus ke dalam perasaan batinnya aja, dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa aku masih punya pikiran seperti ini? Kenapa aku masih punya perasaan seperti ini? Malu kepada Allah. Tingkat malunya sudah tembus ke dalam. Kalau kita malunya baru kelihatan orang, wah malu kelihatan sama orang. Tapi kalau orang seperti itu, bukan lagi di dalam hati, sudah tembus dalam rasa. Ketika perasaannya merasakan sesuatu yang lain, malu pada Allah. Ya Allah, ternyata hatiku masih kurang. Ternyata aku masih kurang beribadah. Ternyata hatiku masih seperti ini, masih jauh daripada kebenaran. Malu. Jadi malunya itu betul-betul karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malu orang yang seperti itu adalah malu yang diharuskan, yang dikatakan al-haya'u minal iman. Malu yang seperti bagian daripada iman. Nah,
kita belajar zikir. Supaya apa? Supaya timbul rasa malu. Karena dalam salah satu bab dalam kitab Risalatul Qusyairi An-Nasaiburi dikatakan di situ ada bab malu. Bab malu, ada bab sedih, ada bab malu di situ. Karena mungkin dalam perjalanan beliau mengalami malu yang seperti itu, mengalami malunya orang-orang yang beriman, mengalami malunya orang-orang yang dekat dengan Allah itu seperti apa rasa malunya. Karena salah satu tanda manusia yang beriman adalah memiliki rasa malu. Tapi salah satu tanda orang yang hatinya mati tidak punya rasa malu. Kalau orang yang beriman hatinya pasti malu. Malu secara lahiriah sudah banyak berbuat salah, malu karena batinnya masih banyak berbuat salah. Di situ menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan musyahadahnya, kekuatan cintanya, kekuatan ma'rifatnya. Makanya kita belajar terus amalkan. Supaya apa? Supaya tumbuh rasa cinta kita yang sesungguhnya, tumbuh rasa cinta yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa betul-betul mencintai Allah, bisa merasakan kelezatan iman dan Islam, bisa menemukan hakikat diri kita yang sesungguhnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa saratina sabbi Rasulillah ya Allahumma amin ya rabbal alamin ya rahman ya rahim ya halim ya salim ya qarib ya mujib ya hadi razzaq Allahumma zidna wa la tanqusna wa rizqna nikmata dunya wa nikmata akhirah Allahul kafi rabbuna al kafi asnal kafi wa janal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Allahul kafil mu'minina kitab wallahul kafil mu'minina wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma Salli
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajul Arifin, pemimpin para